Guys, ada yang udah tahu belum? Seketika nominasi Pak Joko Widodo sebagai tokoh terkorup di dunia itu hilang dari OCCRP. Barusan gue cek di laman resminya OCCRP nih, gue cari nih seperti ini, nama Jokowi nggak keluar lagi. Mereka beberapa jam aja rilis bahwasanya Pak Joko Widodo itu adalah tokoh terkorup di dunia. Tiba-tiba hilang tuh. Ada apa ini? Kenapa bisa hilang? Pertanyaannya, satu, apakah bayarannya kurang kenceng? Dua, apakah kemudian OCCRP tersadarkan bahwasanya menuduh orang dan memasukkan orang dengan nominasi yang sekeji itu tanpa terlebih dahulu melakukan metodologi penelitian adalah sebuah kesalahan. Tapi ngomong-ngomongin soal nominasi Pak Jokowi yang tiba-tiba hilang itu ya guys ya, lebih baik kita berkenalan dulu terlebih dahulu. Siapa sih OCCRP ini gitu? Ternyata OCCRP ini media jurnalistik internasional, yaitu non-government ya, tapi donaturnya itu dari Amerika guys. Nah, lu tahu kan Mama Rika ini maunya apa ke Indonesia, dan juga lu tahu lah siapa yang paling seneng banget berita Pak Jokowi kemarin terkorup itu tuh, siapa yang paling seneng lu tahu? Kira-kira anak Abah nih sama anak Banteng ini ngerasa di prank nggak sama OCCRP? Soalnya mereka udah seneng duluan, Pak Jokowi masuk nominasi, tiba-tiba hilang. Udah, segitu aja OCCRP. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba OCCRP mengeluarkan pernyataan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi adalah termasuk pemimpin terkorup. Dari mana mereka dapat data itu? Apakah mereka mencari tahu sendiri? Enggak. Mereka itu mendapatkan informasi, mendapatkan masukan, mendapatkan laporan dari pihak lain. Tahu dong siapa dalam dibalik ini semua. Ini tak luput dari rentetan kasus Hasto Kristianto. Mereka sudah capek menyerang dari berbagai macam cara di lewat di dalam negeri ya, tapi tidak mampan sama sekali. Mereka bermain di luar negeri. Kalian kira kami bodoh apa? Salam dari uang kita kalau. Fitnah apa lagi yang kamu buat untuk Pak Jokowi? Fitnah apa lagi? Segala fitnah kamu tuh dak kate yang berhasil. Siko pun dak kate yang berhasil. Ngerti? Paham? Sekarang ini fitnah dari media asing, OPCR, yang isinya Pak Jokowi terkorup di dunia. Nomor 20 kata Abah, kata anak Abah. Kata pasukan barisan sakit hati. Aduh baik. Habis fitnah yang lain, datang yang lain. Ada fitnah yang lain, datang yang lain. Ini yang terbaru lagi. Carilah berita terus. Kamu posting terus. Kalau anak apa pasukan barisan sakit ini, kan cak ini ceritanya. Aku tahu. Siko uang ya, ada mempunyai HP 5, 10, 15 atau kakek di postingnya. Nah, dia yang memposting, dia pula yang komentar. Kan tak masuk di akal. Segalo-galonya ya, kamu tuh tukang fitnah. Kamu itu membuat berita hoak. Segalonya tuh berita hoak. Segala sesuatu yang kamu pindah dengan Pak Jokowi, siko pun dak kate yang berhasil. Apa kata Bambang Pacul? Uang baik jangan diganggu. Ingat, Bambang Pacul ngomong tuh, uang baik jangan diganggu. Orang baik jangan Segalo diganggu. tuh kamu fitnah ya galo. Segalonya fitnah. Buat berita hoak. Yang jelas kamu tuh ya, tujuan utama kamu tuh ingin Anies jadi presiden atau Ganjar jadi presiden. Itu be tujuannya. Apa kamu dak malu? Sudah jelas-jelas Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Masih juga sakit hati nian kamu-kamu dengan Pak Jokowi. Ya jelas lah. Pak Jokowi kan orang hebat, presiden yang paling baik, presiden yang is the best. Itu menurut kami, bukan menurut kamu. Itu yang terpenting. Salam dari uang kita kalau. Selamat pagi guys. Ibu. Hari ini saya sangat terkejut dengan banyaknya berita-berita
yang menyudutkan Bapak Jokowi begitu luar biasa. Mungkin nanti Anda juga akan mendengar tentang suatu framing atau suatu isu yang dihembuskan oleh OCCRP yang memiliki kepentingan untuk menyaingi riuhnya kasus-kasus politik yang saat ini sedang beredar luar biasa, yang menyudutkan seseorang. Dan saya tidak akan bahas itu, yang pasti Anda bisa menilai sendiri guys. Sekarang yang berhubungan dengan luar negeri siapa? Dan OCCRP ini merupakan suatu organisasi LSM dan tidak di bawah badan-badan dunia apapun atau dunia manapun. Nah, saudaraku yang terkasih, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia katanya. Tapi dia merupakan salah satu LSM ya guys. Nah, lembaga ini merupakan lembaga independen. Dia menerima berbagai masukan dari negara-negara yang mau dirilis dan mau ditulis di situ. Kita tahu kan orang-orang Indonesia ini, khususnya orang-orang yang memiliki corong di publik, itu memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi yang ada di luar negeri. Kita paham itu ya, kita rakyat kecil paham itu, bahwa mereka memiliki kelebihan. Oke, nah lembaga independen ini guys, itu merilis sederet finalis yang masuk dalam Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Nah, apakah di sini hanya Pak Jokowi saja yang masuk dalam apa yang mereka rilis? Mereka juga merilis yang salah satunya adalah Presiden Suriah ya, Bashar al-Assad, yang pernah digulingkan baru-baru ini juga menjadi seorang pemenang untuk kategori ini. Kemudian ada 5 tokoh lainnya juga. Nah, bagaimana menurut masyarakat? Masyarakat jangan percaya dengan framing ini guys. Mereka bisa menulis apapun guys. Tapi ingat bahwa yang mereka tuliskan itu berdasarkan masukan dari media-media yang ada di Indonesia. Kita kan tahu kan media yang gak seneng sama Jokowi itu siapa. Jadi guys, mereka dapat input dari media-media Indonesia. Salah satunya adalah media-media yang kita seringkali mendengar mereka memberitakan tentang Pak Jokowi itu yang jelek-jelek. Nggak ada baik-baiknya. Mereka merilis bukan berdasarkan pada suatu bukti yang otentik. Mereka hanya denger-dengeran saja, kemudian ditulis gitu loh guys. Jelek-jelek seperti ini saya juga penulis artikel guys. Ya kalau dibilang, walaupun saya tidak masuk ke dalam organisasi wartawan Indonesia, tapi saya aktif sekali menulis. Dan kadang-kadang menulis itu bagi orang-orang yang tidak profesional itu asal tulis guys. Hanya untuk supaya gonjang-ganjing gitu loh guys. Nah untungnya saya menulis adalah tulisan-tulisan yang berbau kesehatan, untuk info masyarakat. Tapi teman-teman saya yang lain belum tentu juga guys. Bukannya kita menuduh wartawan nulisnya ngawur, tidak. Tapi yang pasti ada oknum-oknum yang seperti itu. Media-media yang sering kali memframing Bapak Joko Widodo dengan berita-berita yang buruk, kita tahulah siapa mereka. Dan mereka, komplotannya, itu yang memberikan informasi ke OCCRP ini guys. Jadi jangan kalian terbawa isu. Saya bukan buzzer ya. Saya bukan buzzer, sekali lagi. Pasti di sini akan banyak kalimat dasar ternak Jokowi, dasar buzzer. Saya bukan buzzer. Saya hanya ingin membantu meluruskan supaya masyarakat ini paham. Banyak sekali para pembenci Jokowi yang kemarin merasa dirugikan keberadaannya guys. Kemudian banyak buzzer-buzzer, mereka sudah nggak ada job.
Dikasih job-job seperti ini untuk memviralkan, seneng. Tetapi kita masyarakat yang memiliki akal cerdas, akal sehat, kita harus memilah-milah, guys. Jangan percaya, jangan terbawa oleh berita-berita yang di framing buruk seperti ini. Kalau korupsi kan harus jelas korupsinya apa, korupsi yang berjamaah itu bagaimana, kan gitu, guys. Harus ada buktinya. Bahkan di sini Pak Jokowi ini sudah membantu untuk membuat Indonesia ini berpendapatan jauh lebih banyak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Pak Jokowi tidak terlibat BLBI. Pak Jokowi tidak menjual Indosat. Pak Jokowi tidak menjual pulau, guys. Pak Jokowi tidak masuk dalam kasus dan terlibat dalam kasus Senturi. Pak Jokowi tidak menghapuskan korupsi yang jumlahnya triliunan dari orang-orang terdekatnya. Paham, guys? Paham. Kira-kira yang berkebutuhan ini siapa, guys? Yang bikin gonjang-ganjing ini siapa, guys? Yang saat ini terpojok siapa, guys? Kaitan dengan korupsi, guys. Kita tahu lah, ada data-data korupsi yang katanya di Rusia. Sangat berdekatan kan beritanya? Kalau memang punya datanya, punya videonya, keluarkan saja sudah. Kasihkan ke KPK. Nanti KPK yang akan membantu. KPK juga suatu lembaga yang diawasi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Maksudnya transparan. Di mana ada yang salah, ditangkap atau didakwa, itu mereka akan sampaikan dakwaannya apa, penangkapannya berdasarkan apa, bukti-bukti ada semua. Jadi guys, mohon Anda bisa memilah berita-berita yang terjadi saat ini ya. Jangan cepat terpancing, jangan menjadi seperti orang-orang yang cuman bisa disetir. Kita orang bawah, itu kita dapat apa sih sebetulnya? Dan Pak Jokowi juga tidak cawe-cawe, guys. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, terus Pak Prabowo yang sekuat itu bisa disetir sama Pak Jokowi, kan ya aneh toh, guys. Tentunya Pak Prabowo juga memiliki skill kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Project yang berbeda, visi yang berbeda, misi yang berbeda, aplikasi kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi buat apa jelek-jelekin Pak Jokowi terus? Bukankah yang menjelek-jelekan Pak Jokowi selama ini si Ono nih? Si Ono, tahu kan? Tahu kan si Ono itu siapa? Kita lihat saja bagaimana dia ocar kacir saat ini. Oke, salam sukses ya guys. Tetap positive thinking.